Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel otomotif. Jadi di sore hari ini seperti yang teman-teman lihat, di depan kita ada mobil Fiat Punto Panca. Jadi ini adalah salah satu mobil lisensi yang dikeluarkan oleh Nissan, yaitu produknya Datsun Punto Panca. Jadi saya akan mereview sedikit ya, meskipun ini sebenarnya mobil sudah sering dua kali sudah masuk ke dalam video kita ya. Itu yang pertama, dia indikatornya, terus yang satunya kemarin itu kita review tentang isi oli ya. Sorry kalau misalnya gue agak lupa. Jadi teman-teman di sini nanti saya akan review bagian-bagian apa saja yang agak bukan agak ya, bagian-bagian yang memang jadi kalau mobil rental itu seperti ini menurut pandangan saya ya, karena pribadi memang ini sebelum pindah tangan itu tadinya itu adalah mobil rental. Ini adalah mobil tahun 2015. Di video kelihatan sangat bagus, tapi kalau misalkan ini preferensi buat teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan mau beli itu memungkinkan agar kondisi mobil dengan harga itu balance atau worth it lah ya. Jadi ketika kalian beli mobil nantinya tidak kecewa setelah dipakai kok ternyata ternyata kok B gitu ya. Jadi yang pertama mungkin langsung saja ya, kita akan review. Jadi kita putar dulu nih buat teman-teman yang pengen tahu detail dari mobil ini dan harganya. Nanti saya jelaskan juga. Ini sebenarnya magang kamu. Oke, saya akan jelaskan mulai dari bagian depan ya. Jadi karena ini mobil bekas rental, itu ya mungkin wajar ya kalau kondisinya seperti ini. Jadi yang pertama ini kita akan lihat emblem di sini. Emblemnya sudah nggak ada ya. Jadi di sini ada emblem Datsun, tapi ini nanti kita belikan soalnya banyak di online juga. Terus ini grillnya itu ini nggak tahu ya. Jadi ini sudah sempat di repaint warna oranye kemungkinan, tapi ini dibalikin lagi ke warna hitam. Jadi ya seperti ini. Jadi ada ngelopek dikit. Nanti ini juga kita repaint lagi ya. Kemudian ini framenya dia menggunakan stainless. Beberapa kekurangan lagi kalau mobil rental itu ya, ini kata. Ini kalau misalkan lihat ini baret, ini kan mungkin kalau pakai kompon bisa hilang ya. Kemudian di bagian bawah ini juga sebenarnya mungkin sudah pernah di repaint ya. Jadi dia konsepnya mungkin warna oranye gitu ya. Ini juga karena di bawahnya itu juga sudah, kalau ini yang bawah pakai spotlight ya. Ini juga ada baret sedikit gitu. Terus kemudian ini juga sebelah kiri. Jadi ini udah gopek juga ya. Ini nanti kita lepas saja. Mungkin kalau ada waktu lagi, nanti kalau misalkan ada rezeki juga ya, mungkin nanti kita akan restorasi kecil-kecilan, tapi banyak. Ini juga ada baret, nggak tahu ini bekas apa. Ini juga nah, bagian yang paling parah adalah di bagian samping. Jadi kalau misalnya yang di bagian dari sini, ini bagian sini sudah papar ya. Ini gelombang-gelombang, tapi ini perlu diketok nih. Nah ini mungkin konsep yang awal dari pemain awalnya itu ini memang orang-orang gitu ya.
Nah, ini kan sebenarnya warna hitam ya awal, kemudian dicat, di repaint ke oranye, kemudian ditimpa lagi ke hitam lagi. Nah terus kemudian ini bodinya yang sebelah sini juga enggak karuan begini. Lecet. Oke. Kemudian ini juga nanti kita perlu ke kotak magic ya. Untuk warnanya mobil ini hitam, masih cukup bagus ya, maksudnya tidak terlalu pudar. Ini penyok. Nah kemudian oh ya kita coba ya, jadi mobil Datsun Banca ini dia menggunakan trim 13. Ini bannya baru ya, maksudnya kemarin 35, mungkin yang depan ini udah agak udah agak halus ya. Kalau ini yang belakang masih main bagus karena memang baru diganti. Dia pakai ring 13. Dia pakai ukurannya 165 per 80. Dia ring 13. Kemudian kita masuk di bagian belakangnya. Untuk overall, untuk lampunya dia masih bagus ya, lampu belakangnya, dan bodi belakangnya juga masih utuh. Nah ini bagian sini, bodi belakang cuma bagian sini. Ini apa sih, kayak semacam kena tembok mungkin ya, atau kena apa. Bagian belakang yang rusak cuma itu ya. Terus kemudian pas saya isi bensin, jadi ini sudah mungkin lepas ya. Jadi ini kalau dicongkel nih, habis bekas congkel ini cuma bisa congkel gampang itu. Apa lagi ya, mungkin sebelah sini bagian sini. Oh ya, ini apa, talang air yang sebelah kanan hilang entah kemana kan, nanti mungkin yang kita belikan. Nah ini lepas ya. Kita masuk ke bagian dalam. Ini adalah interior. Oke, kita masuk. Jadi namanya mobil ekonomi ya, jadi kelas menengah ke bawah bisa dikatakan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat panel-panelnya di sini sangat sederhana, bukan saya. Oke. Mungkin yang pertama saya akan review dari windownya ya. Dia udah pakai power window, tapi dia tidak ada kontrol dari pengemudi ya. Dia cuma kontrol buat satu. Jadi kalau misalnya kita mau buka yang sebelah sana, tangan kita harus merangkit sih. Jadi kayak kurang efisien gitu ya. Terus kemudian di sini cuma ada tombol untuk pengaturan AC ya. Terus ini pengaturan suhu AC-nya. Kemudian ini tombol hazard. Mungkin sebagian beberapa kalau misalkan udah punya mobil pasti tahu ya isi dalaman mobil seperti apa. Nah, ini saya akan jelaskan karena ini mobil bekas rental ya. Jadi kekurangannya di sini mungkin karena memang banyak pemakai atau bukan satu tangan yang pakai, itu ya jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada kayak bekas rokok gitu kan. Terus kemudian di bagian plafonnya ini juga ada bekas kayak kena rokok. Ini lampu, ini buat pintu, cuma ada pintu sama kalau pintu buka, kontrol pintu sama onnya. Kalau menurut saya ini bagian dalamnya masih cukup rapi ya, meskipun ini agak kotor-kotor begini, tapi di dalamnya masih rapi semua.
kita lihat ke belakangnya. Nah ini bagian joknya juga, ini sebenarnya joknya gampang kalau jok, kalau misalkan kita nggak mau ke kita salon ya kita tinggal beliin covernya aja ya. Ini joknya tapi keren loh Datsun itu. Ini nggak sih, kayak mobil racing gitu. Dan yang unik di sini adalah jok yang passenger sebelah kiri pengemudi itu dia nyambung ya, dia nyambung. Biasanya kan kalau ada apa sih namanya yang buat tangan itu kan, maaf lupa, tapi ini nyambung. Jadi kalau misalnya kita bonceng anak-anak itu di sini bisa bertiga ataupun mungkin bertiga bisa di sini. Nah sebelum ke belakang kita lanjut coba nyalain ya. Kita buka dulu kacanya. Nah untuk bagian panel ini mungkin kalian sudah tidak asing ya, karena buat yang kalian sudah nonton kalau misalkan indikator cek engine-nya itu nyala ya. Jadi kita nyalain sebentar. Untuk bagian mesinnya tuh masih normal, masih enak ya. Jadi tadi saya pakai untuk mesinnya itu masih normal. Nanti kita buka kap mesinnya ya. Jadi saya akan mengulang sedikit jelaskan ya. Di bagian panel itu cukup sederhana sekali, tapi sesuai dengan fungsinya. Jadi memang meskipun ini sangat simpel, tapi memang ya udah memang fungsinya seperti itu. Nah di sini kita lihat, di sini ada panel buat indikator bensin, terus odonya, kilometernya, terus di situ ada RPM, di sini analog kecepatannya. Nah di sini mobil ini sudah berjalan di angka 100 ya, 100.000 km, kurang lebih 103.000 km. Treknya cukup panjang ya, jadi ini mobil bisa dikatakan mobil cukup lelah karena memang treknya rental ini. Ini kan mobil rental ya, jadi dia dipakai buat bolak-balik ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Kemudian di sini panel AC-nya cukup keren ya. Jadi kalau saya bilang itu ini mobil persis sekali dengan Nissan, karena memang ini tipe ekonomisnya daripada Grand Livina mungkin. Ini kalau misalkan kalian teman-teman lihat semua ya, jadi panel-panelnya itu mirip sekali. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Ternyata sudah 12 menit, nanti mungkin kita potong-potong ya. Kita masuk di bagian belakang. Oke. Oh ya, jadi mobil Datsun Gold Panca ini dia punya 3 ya. Jadi di belakang lagi ada kursi, like-nya seperti mobil Kalia dan temannya itu yang saudaranya sama. Jadi di belakang bisa buat duduk 2 orang, tapi kalau menurut saya untuk kapasitas 2 orang dewasa itu terlalu sempit ya, karena jarak dari kepala ke plafon mobilnya itu terlalu sempit. Nah, terus kemudian jarak untuk tempat duduknya, kalau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini jarak dari tempat duduk untuk ke bawah, ataupun misalkan ini seperti kayak gini ya. Untuk posisi kaki ke bagian bawah itu sangat dangkal, ini sangat pendek. Jadi ini diperuntukkan mungkin untuk anak-anak ya. Kalau misalkan untuk dewasa itu nggak nyaman. Ini interior bagian dalamnya untuk di posisi passenger yang belakang. Untuk pintu belakang, jadi dia belum menggunakan automatic rear window ya, dia masih menggunakan engkol. Oke. Ya namanya juga mobil ekonomis dengan low budget ya, tapi cukup keren loh ini mobil. Maksudnya kelebihan dari mobil ini itu sangat irit karena dia punya cc 1000 berapa ya, 1200 kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi ya. Oke.
saya tidak akan terlalu membahasnya terlalu detail karena mungkin di channel sebelah juga mungkin udah dijelaskan sangat detail. Ini saya cuma memperlihatkan mobil kas rental. Nah, ini biasa ini kalau misalkan mobil rental itu di ini rokok gitu kan. Jadi tolonglah buat teman-teman yang kalau misalkan meskipun kalian nyewa mobil ini terus kemudian kalian bayar, di sini juga minta tolong untuk menjaga bersama ya, karena ya ini kan tidak ada bagian dari apa ya istilahnya apa sih ya, jadi intinya bisalah kalau misalkan kalian menyewa berangkat dengan utuh, pulang juga dalam kondisi utuh gitu loh. Kemudian kalau kita buka bagasi belakang ya, buka bagian, jadi ini sebenarnya lebih tepatnya kalau menurut saya ini masih mending apa dibuat sebagai bagasi ya, karena memang ini kalau misalkan buat duduk juga tidak nyaman karena memang sangat sempit sekali ya. Ini kalau bagian bagasinya masih mending, bagian passenger paling belakang masih mending diperuntukkan untuk bagasi, dan ini masih mending dilepas ya. Mungkin ini kedepannya nanti buat bagasi aja, ini belakang dilepas mungkin sesuai kebutuhan. Kalau misalkan nanti bawa anak-anak atau penumpangnya agak banyak, nanti kita pasang lagi. Ya Allah, kotornya berjamur. Oke, mungkin cukup satu lagi cukup ya bagian interiornya. Kita masuk ke bagian dalam, gimana di depan. Kita akan buka bagian kapnya. Ini adalah kondisi mesin. Untuk kondisi mesin sebenarnya menurut saya pribadi saya coba itu normal semua, tidak ada apa ya, kerusakan yang kelihatan. Itu karena kemarin dia ada di permasalahan di kondisi intinya itu, terutama di bagian sensor knalpotnya memang tidak minta diganti. Ini kondisi mesinnya normal, dia tidak berisik dibandingkan dengan mobil Xenia yang mungkin nanti saya review lagi sini. Itu untuk kondisi kemudi masih handlingnya masih enak nyaman ya. Dan permasalahan di mobil ini selain bodi-bodinya yang agak kurang baik ya, ini kaki bagian depan, jadi mungkin shocknya itu sangat keras. Jadi kalau misalkan kena lubang itu langsung jak gitu, mungkin nanti shocknya diganti. Oke, mungkin reviewnya dari saya cukup ya, karena memang durasinya sudah cukup lama. Sebenarnya kalau misalkan durasinya cukup lama itu bahkan yang terpenting adalah ketika saya mereview mobil ini, semoga jadi referensi buat teman-teman semua bahwasanya tidak semua mobil rental itu separah ini ya. Tapi memang kebetulan karena saya beli murah juga ini, jadi ya worth it lah.
untuk kondisi mobil yang seperti ini. Mungkin segitu dulu video dari saya. Salam otomotif.